wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Sari Hasibuan, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Padang Lawas. Saya akan mengadakan praktek supervisi akademik di kelas 3 bersama dengan Ibu Desi Sabrinayanti Hasibuan. Baik Ibu, Assalamualaikum Ibu Desi. Ya, waalaikumsalam Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Baik Bu, seperti yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu, bahwa pada hari ini saya akan mengadakan praktek supervisi akademik yang berkebetulan berada di kelas 3 di kelasnya Ibu sendiri. Adapun tujuan dari kegiatan akademik supervisi akademik ini yaitu untuk meningkatkan kompetensi khususnya pembelajaran di kelas ya Bu. Jadi Ibu tidak usah merasa terbebani, Ibu tidak usah merasa tegang karena ini bukan untuk ajang mencari salah. Di sini kita adalah untuk berbagi ilmu praktik ya Bu. Ya. Baik, kita masuk ke langkah berikutnya ya Bu. Sebelum kegiatan ini berlangsung, kira-kira apa saja yang sudah Ibu persiapkan? Yang sudah saya persiapkan tentunya diri saya sendiri, kemudian RPP, LKPD, dan media pembelajaran sudah saya siapkan Ibu. Sudah ya Bu ya? Iya. Kemudian untuk materinya sendiri, apa yang akan Ibu Desi ajarkan nantinya Bu? Materi yang akan saya ajarkan nanti itu mengenai pecahan. Pecahan berarti mata pelajaran matematika ya Bu ya? Iya. Iya. Kemudian apa tujuan dari pembelajaran itu sendiri Bu? Tujuan pembelajarannya yaitu dengan kegiatan mengidentifikasi pecahan, siswa dapat menentukan pecahan sebagai bagian dari yang utuh dengan benar. Oh ya, itu tujuannya ya Bu ya? Iya. Kemudian RPP-nya sendiri apa sudah disiapkan Bu? Sudah Bu. Sudah ya. Nah, untuk langkah-langkah kegiatannya sendiri, seperti apa yang akan Ibu rencanakan? Di kegiatannya nanti saya membagi siswa menjadi beberapa kelompok, kemudian mengamati video dan melakukan diskusi. Oh, nah ini saya tertarik untuk kegiatan intinya bahwa Ibu akan membuat kelompok belajar sesuai dengan minat belajar siswanya ya Bu ya? Ya, betul. Nah, menurut Bu Desi, untuk pembelajaran berkelompok apakah ada kelebihannya Bu? Tentunya ada, di mana dengan belajar berkelompok siswa lebih rileks dalam memahami materi pelajaran karena siswa dikelompokkan berdasarkan minat dan karakter si anak. Wah, luar biasa ya Bu ya. Nah, dari kegiatan pembelajaran ini apakah ada tantangan yang akan Ibu hadapi? Tantangannya terlebih di diri saya sendiri, bagaimana cara saya menyampaikan materi dengan semenarik mungkin agar siswa lebih gampang dalam memahami materi pelajaran yang akan saya sampaikan Ibu. Oh, berarti tantangannya lebih ke Ibu Desi sendiri ya? Iya. Bagaimana anak supaya tertarik dalam pembelajaran tersebut? Iya. Nah, dari tantangan-tantangan tersebut, apa strategi yang akan Ibu lakukan agar tantangan tersebut bisa terlewati? Strateginya saya lebih mempersiapkan diri saya sendiri, kemudian menyiapkan RPP, LKPD, dan media pembelajaran. Itu ya Bu ya. Nah, untuk kesiapannya sendiri apakah sudah 100% atau masih ada yang kurang Bu? Kurangnya saya masih mencari soal yang sesuai dengan kemampuan siswa. Oh, itu ya Bu ya. Iya. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri, kapan kira-kira Ibu akan menyelesaikannya? Secepatnya akan saya selesaikan Ibu. Oh, secepatnya ya Bu ya. Iya. Luar biasa, semangat ya Bu Desi ya. Iya. Siapa saja yang akan Ibu libatkan? Teman sejawat Ibu. Teman sejawat ya. Nah, insya Allah nanti saya juga akan turut membantu Bu Desi ya Bu ya. Nah, seperti yang saya utarakan di awal tadi, bahwa kegiatan supervisi ini lebih kepada peningkatan kompetensi diri kita sebagai seorang pendidik ya Bu ya. Nah, untuk peningkatan kompetensi diri, apa yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan kompetensi pedagogik. Artinya, saya harus memahami peserta didik dan memperlakukan anak tersebut sesuai dengan karakter dan kemampuannya, dan juga bagaimana cara saya
dalam menyampaikan materi semenarik mungkin dan mengontrol emosi. Oh, itu ya Bu ya. Nah, dari kompetensi-kompetensi ini, apa kompetensi yang lebih spesifik yang ingin diobservasi Bu? Yaitu bagaimana cara saya menyampaikan materi dengan semenarik mungkin, Ibu. Oh, berarti Ibu nanti akan lebih spesifiknya di supervisi, yaitu tentang bagaimana penyampaian materi yang lebih menarik seperti itu ya Bu ya. Ya. Nah, mudah-mudahan sukses nanti ya Bu ya. Ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Bagus, alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Nggak ada ya? Ya bagus. Nah, sebelum kita belajar, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, Alan, doanya nak. Sebelum kita belajar, marilah kita kemudian sebelum belajar kita menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Indonesia Raya. Bikin rumah kalian ini ya. Coba bikin dulu. Satu, dua, tiga, ya. Indonesia. Sekarang kita lanjutkan pelajaran kita. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pecahan menggunakan benda-benda konkret. Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi mengenai pecahan, di mana tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, dengarkan ya Nak ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah dengan kegiatan mengidentifikasi pecahan, siswa dapat menentukan pecahan sebagai bagian dari yang utuh dengan benar. Itu salah satu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi, coba semua sikap tertib dulu. Ya, yuk. Tepuk fokus. Yang ini kelompok kinestetik, kalian akan mengamati atau menyimak video. Nah, ini videonya diperhatikan ya sayang ya. Nah, ini pecahan ya. Coba disimak, didengarkan bagus-bagus ya. Kemudian ya kelompok ini auditori, ini tentang materi coba ya. Dan ini kalian masalah pecahan nih. Misalnya ini lihat, ini ada satu lingkaran. Lihat, di sini ada satu lingkaran. Artinya 1/1. Kemudian yang ini ada satu lingkaran yang dibagi 2. Nah, satu lingkaran dibagi 2, pecahannya menjadi 1/2. Masih ingat kelompok auditori? Ini misalnya ini ada gambar apa nih? Ada gambar pizza utuh. Kalau dia pizza utuh artinya pecahannya berapa? 1/1 atau udah ya? Nah, sudah selesai. Ya, sekarang coba anak-anak ibu, kelompok yang lain udah
Sudah. Nah, sekarang coba kerjakan masing-masing tugasnya, diskusikan, kerjakan bersama. Memotong, membuat bagian-bagian pecahan ya. Yuk, dikerjakan. Yuk, ini. Kerjakan tugasnya. Nah, coba diskusikan tugasnya ya. Ini tugasnya. Ini, misalnya 1/2 dibaca setengah 1/2 atau 1/2 ya. Tugasnya mewarnai pecahan sesuai dengan mewarnai gambar sesuai dengan pecahan yang ada. Ini pecahannya. Ya, ini setelah digambar, ini kan dipotong, baru dibagi menjadi mana pensilnya. Nah, kalau misalnya 1/2, dia lingkarannya dibagi menjadi 2. Nah, ini 1/2, ini 1/2. Nah, inilah digunting bagi. Nah, udah selesai. Nah, sekarang boleh kumpulkan tugasnya ke depan. Kelompok satu ya. Nah, kelompok yang lain mendengarkan ya, Nak ya. Dengarkan hasil diskusinya. Baca. Nama dan pembacaan. 1/2 dibaca setengah 1/2 atau 1/2. Ya, tepuk tangan dulu untuk teman kalian. Iya. Ini 1/3 hasil diskusi kelompok teman kalian ya. 1 dibagi menjadi 3 bagian. Ini 1 bagian dibagi menjadi 3 bagian. 1, 2, 3. Makanya tangan untuk kelompok temannya. Kelompok yang terakhir bawa garis ini 1/4 yang diwarnai berapa? Ya, 1 dari 4. Kemudian ini tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, itulah tadi materi pelajaran kita hari ini. Nah, materi pelajaran kita hari ini kita sudah dapat membagi pecahan bagian yang utuh. Misalnya tadi ini utuh nih. Ini ya, kita bagi menjadi 2 bagian. Ini 1/2 jadi namanya ya. Nah, itulah materi kita hari ini. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas penjumlahan pecahan. Ada yang ingin bertanya atau ada yang masih kurang paham kira-kira anak ibu? Kalau begitu, pertemuan kita kali ini kita tutup dengan Alhamdulillah. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Baik, kita berjumpa lagi setelah tadi kita melakukan observasi di kelasnya Bu Desi ya. Memang dalam tahap supervisi akademik ini terakhir kita sudah melakukan observasi dan melakukan percakapan seperti ini. Tujuan dari percakapan ini adalah kita analisis pembelajaran yang tadi sudah berlalu, hal-hal baik apa yang sudah dilakukan dan hal apa yang masih perlu perbaikan, dan kita melakukan refleksi dari kegiatan pembelajaran yang tadi sudah berlangsung ya Bu ya. Baik Bu, tadi sudah membuat RPP dan perangkat pembelajaran dan juga sudah menerapkannya di kelas. Nah, menurut Ibu sendiri apa hal yang sudah berjalan dengan baik dan hal-hal apa saja yang masih perlu diperbaiki? Hal baiknya siswa sudah mulai rileks dan fokus dalam memahami materi pelajaran. Sedangkan hal-hal yang perlu dibimbing itu pada saat anak presentasi di depan masih kurang percaya diri atau masih malu-malu. Seperti itu ya Bu ya. Nah, menurut Ibu sendiri, jika nantinya pada pembelajaran terjadi hal yang demikian lagi, apa yang akan Ibu lakukan?
Mungkin saya akan lebih memotivasi anak tersebut agar rasa percaya dirinya itu tumbuh kembali, dan saya akan berusaha sehingga anak tersebut merasa dia dan gurunya adalah teman seperti itu, agar lebih rileks. Oh, seperti itu ya Bu ya. Jadi Iya. berusaha sebagai teman dengan siswa. Iya. Jadi muncullah keakraban antara guru dengan siswa dan berani mengutarakan pendapatnya seperti Iya, itu ya Bu ya. betul, iya. Nah, menurut Ibu, tanggung jawab Ibu sebagai guru atau wali kelas, apa saja yang Ibu lakukan agar anak-anak ini bisa percaya diri? Saya akan menjadi guru yang lebih mencari strategi yang lebih menarik, maksud saya. Ya. Kemudian membuat model-model pembelajaran yang lebih menarik juga, sehingga siswa lebih memahami materi pelajaran yang saya sampaikan. Wah, luar biasa ya Bu ya. Dari hasil observasi yang tadi saya perhatikan memang Ibu sudah mengajar sesuai dengan minat dan bakat siswa, karena Ibu membentuk kelompok dalam proses pembelajaran. Kemudian Ibu juga sudah melakukan refleksi terhadap siswanya, sama-sama menentukan kesimpulan seperti itu ya Bu ya. Saya rasa pembelajarannya cukup bagus. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah menjalankan serangkaian observasi ini? Mulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi ini sendiri Bu. Perasaan saya senang sekali tentunya, karena kita dapat berbagi praktik dan berbagi pengalaman. Wah, luar biasa ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita dapat meningkatkan kompetensi kita lagi untuk memajukan dunia pendidikan Indonesia ini ya Bu ya. Semangat terus, pantang menyerah, mari kita majukan dunia pendidikan. Terima kasih atas waktunya dan saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.